Sama-sama berdoa sebelum melaksanakan Zoom ini. Berdoa dipersilakan. Ini Selamat ini kami. selamat siang, Bapak dan Ibu dari RSUD Jayanegara. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar ya. Ya, baik. Apakah kita sudah dapat memulai sesi des hari ini? Bisa. Kami sudah Baik. siap. Ya, selamat siang, Bapak dan Recording in Ibu. progress. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hakansa dari Setdijen Yankes. Izin memperkenalkan tim des pada hari ini. Ada Mbak Nafiri dari Setdijen Yankes, ada Mbak Rizka dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan akan ada Bu Eva Dian dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun saat ini belum bisa bergabung karena sedang terkendala teknis. Ya, baik. Saya berbicara dengan Ibu atau Bapak siapa? Perkenalkan kami dari RSUD Kabupaten Temanggung. Mohon maaf untuk Jayanegoronya kita sudah terhapus, sudah dihapus, jadi Oh sudah iya, tidak RSUD Jayanegoro tapi RSUD Kabupaten Temanggung. Ini saya Dr. Teti, Direktur RSUD Kabupaten Temanggung, bersama dengan Wadir Pelayanan Dr. Nidaul Hasanah, Kepala Bidang Pelayanan Dr. Novi Andriani, kemudian ada Kabak Perencanaan Bu Tati, Kabak Keperawatan Bapak Rejono, Kabid Keperawatan Bapak Rejono, Kabak Umum Ibu Rina, Kasubag Umpek, Kasubag Perencanaan, dan juga Kasih Penunjang Medis. baik. Bu Dir beserta tim, izin sebelum kami memulai sesi des hari ini, dipersilakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu pada link yang sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Ya, baik. Mungkin sambil mengisi presensi, kami dapat memulai terlebih dahulu dengan kesiapan SDM yang akan ditanyakan oleh Mbak Rizka. Kepada Mbak Rizka, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Kansa. Selamat sore Bapak Ibu Dokter, Bu Direktur, dan tim dari RSUD Kabupaten Temanggung. Suara saya terdengar jelas? Ya, kedengaran Mbak Rizka. Ya, baik. Perkenalkan saya Rizka dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan. Jadi untuk agenda hari ini kami akan membahas untuk kesiapan rumah sakit dari sisi sarana prasarana, alkes, kemudian SDM untuk layanan kanker jantung, stroke, uronefrologi, dan KIA gitu. Yang pertama akan dibahas terkait SDM-nya terlebih dahulu. Untuk layanan kanker, di sini ada di layanan patologi anatominya. Saya sambil cek data dukungnya ya dok ya. Ini spesialis patologi anatominya sudah ada 2 orang ya, betul ya? Ya, betul. Oke, berarti laboratorium patologi anatomi sudah ada ya dok ya? Sudah ada. Layanan imunohistokimianya apakah sudah ada? Sudah, tapi alatnya KSO. Oh, alatnya KSO, oke, tapi sudah ada ya untuk layanan. Ya, Oke. sudah. Kemudian ATLM-nya juga sudah terlatih patologi anatomi ya. Ini sudah ada 2 orang dan 1 orang terlatih IHK. Oke, kemudian untuk layanan uronefrologi, ini layanan urologi sudah ada ya spesialis urologinya ya dok, 1 orang ya? Iya, sudah ada. Ya.
Berarti alkesnya sudah lengkap ya dok? Set endurologi basic sudah punya? Ya, sudah ada set Indoneurologi, kemudian ESWL, tapi memang ada bagian dari alat yang rusak untuk yang instrumen. Ya, oke. Layanan urologinya sudah dibuka sejak tahun berapa dok? 2014. Oh udah lama ya, oke. Oke, kalau untuk layanan hemodialisis sudah ada juga ya dok ya? Hemodialisis sudah. Oke. Penyakit dalam Hemato-onko. Penyakit dalam hemato-onko ada. penyakit dalam ginjal hipertensi dok? Konsultan ada. Ada ya, oke. Konsultan ginjal hipertensi ada. Ya. Sebagai penanggung jawab. Iya, penanggung jawab hadinya ya. Oke, baik. Kemudian untuk layanan KIA di sini spesialis anaknya sudah ada 4 orang ya dok ya? Ya, Ini 4 orang sudah ada yang subspesialis atau fellow dok? belum, masih pediatrik umum. Oh oke. Baru SP1 ya berarti yang 4 orangnya. Iya. Oke, kemudian spesialis anestesi ada 3 orang ya? Iya. Ini ada yang subspesialis juga dok atau baru SP1? Satu sedang mau berangkat untuk KIC. Oke, baik. Oke, kemudian kalau untuk layanan NICU-nya, bed NICU-nya ada berapa ya dok? NICU. Ya, NICU 10. 10. Kalau perawat yang sudah mengikuti pelatihan perinatologi level 3-nya ada berapa? Sebentar, kami cek dulu, Ibu. Ya. Perawat NICU-nya 14 yang sudah ikut pelatihan. Oh, nanti kami susulkan data yang terkait ya. Oke, ya. Jadi sebetulnya untuk ini aja dok kan kalau untuk idealnya satu bed NICU itu perbandingannya dengan 3 perawat gitu ya karena kan layanannya 24 jam berarti kan 3 shift gitu ya supaya perawatnya bergantian. Mungkin kalau misalnya belum memenuhi, mungkin nanti bisa diikutkan pelatihan bertahap ya dok ya untuk perawatnya. Ya. Ya, oke. Kemudian kalau untuk pelayanan kemoterapi sudah ada dok di rumah sakit? Sudah. Sudah ya. Tadi sudah ada ya penyakit dalam konsultan hemato-onkologinya ya? Konsultan hematologi dan juga bedah onkologi. Oh ada juga bedah onkologi. Oke. Layanan kemonya sudah bekerja sama dengan BPJS dok? Sudah. Oh udah ya, oke. Sudah dari tahun berapa dok layanan kemo ini dok? Belum, sekitar 2010-an. Oh udah lama juga ya. Sekitar sudah 10 tahun ada. Iya. Oke. Oke, kemudian kalau untuk layanan jantung, sudah ada layanan jantung intervensi belum ya dok? Belum ya. Tapi kalau SPJP ada ya? Ada satu. Satu orang, oke. Kalau untuk layanan stroke spesialis neurologinya sudah ada dok? Ada 3. 3 ya. Yang 3 ini apakah ada yang sudah ada kompetensi neurointervensi? Belum Juga ya. Berarti 3-3-nya masih SP1 ya dok? SP1, yang satu baru fellow untuk nyeri intervensi. Oh, fellow nyeri, oke. Ya. Kalau di rumah sakit sudah punya CT scan dok? Ada CT scan 16 slide. Oh, 16 slides ya? Ya. Oh, oke. Oke, tapi kalau dari SDM-nya spesialis radiologi, fisikawan medis, dan radiografer sudah ada semua ya dok ya? Ada, bedah saraf juga ada. Bedah saraf sudah ada ya? Bedah sarafnya ada yang fellow neurovaskular tidak dok? Jadi bedah saraf itu kami bekerja sama dengan
RSUP Dr. Karyadi. Oh, Jadi iya. yang di RSUD Temanggung ada Profesor Zainal Mutakin yang SIP-nya ada di RSUD Kabupaten Temanggung. Terkait kegiatan yang bisa dilaksanakan di RSUD Temanggung, kita laksanakan di sini untuk stroke perdarahan, kemudian VP-san, cedera kepala berat gitu. Tetapi kalau yang seperti tumor itu masih dilaksanakan di Karyadi karena Karyadi. ada instrumennya. Masih dirujuk gitu berarti ya dok ya kalau yang ini. Ya. Oke. Kalau dari Kabupaten Temanggung ke Karyadi itu jaraknya berapa ya dok? 1,5 jam. 1,5 jam ya perjalanan darat berarti ya? Iya, Oh, lewat oke. tol 60 km ya. Lumayan ya. Lumayan 60 km. Ya, jantung stroke tadi sudah kanker sudah. Oke, ya. Sementara dari saya cukup. Terima kasih banyak informasinya Bu Direktur dan tim. Mbak Ani dan Mbak Kansa saya kembalikan. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Rizka. Izin Bapak dan Ibu, dikarenakan Bu Eva Diania masih terkendala jaringan, saya izin melalui telepon ya. Jadi nanti desnya akan dilakukan melalui sambungan telepon. Ditunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Ya. Halo, silakan Bu Eva. Ya, baik. Terima kasih Bu Hansa. Izin, apakah ini sudah terhubung dengan Zoom? Iya, sudah Bu. Sudah. Ya, halo Bapak dan Ibu, apakah Baik, terdengar? selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Eva dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kita akan menilai kesiapan rumah sakit RSUD Temanggung ya, RSUD Temanggung dari sisi kesiapan sarana prasarananya untuk memperoleh atau menerima alat kesehatan layanan KJS KIK melalui program SIHET. Yang pertama sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Hanta, Rumah Sakit Temanggung akan sudah memiliki IHKZ, apakah benar? IHKZ sudah dengan KSO. IHKZ mempunyai berapa set? Mohon maaf Bu, suaranya tidak begitu jelas. Ya. Oke, itu mohon maaf, yang dimaksudkan IHKZ boleh dijelaskan setnya apa saja? Ya Bu, sudah selesai, tapi mohon bisa dipastikan kembali. Apakah suara saya masih belum terdengar? Ya, kaset kami yang manual Ibu. Izin Bu, apakah saat ini RSUD Temanggung sudah memiliki IHKZ? Iya, kaset kami manual tapi kami masih KSO. Oh, IHK manual. Iya. Otomatis. Berarti belum punya. Mbak Hansa izin, berarti yang dimiliki adalah IHK manual, bukan IHKZ yang otomatis. Ya. Oh iya. Siap. Baik. Berarti belum ya, belum memiliki ya. Belum. Atau silakan kalau mau dicatat itu tadi ya, yang sudah memiliki IHK manual gitu.
Baik, berarti saya izin untuk memperbaiki jumlah existing yang tadi diisi ya, Bu, di G-form-nya dari 4 jadi 0 ya. Siap. Ya, baik selanjutnya ada set endurologi basic, Bu. Kalau endurologi basic, ini sudah punya. Ada, tapi ada beberapa komponen yang mengalami kerusakan, yang instrumennya. Gimana, Bu? Sudah ada, tetapi beberapa instrumennya rusak. Oke. Ini USG Doppler ya? Set enduro basic, Bu. Endurologi basic. Maaf. Oh, oke. Berarti ini, tapi kalau pengadaan melalui siaran kan tidak bisa ya parsial gitu. Setnya ya harus lengkap utuh seperti itu. Kalau izin Bu, kalau ada beberapa komponen yang tidak tersedia, kira-kira apakah rumah sakit bisa melengkapi ini? Saat ini belum bisa karena belum kami masukkan dalam perencanaan pengadaan. Oke, Bu, kalau melengkapi sendiri kira-kira berapa itu Bu ininya yang perlu dilengkapi? Belum bikin perencanaannya ya? Biayanya 2 miliar. Oh gitu, set endurologi basicnya. Oke. Mbak Hansa, izin mungkin boleh di catatannya telah memiliki set endurologi basic dengan beberapa komponennya rusak ya, Bu? Dalam kondisi rusak ya? Betul. Ya, Nah, itu untuk melengkapi memerlukan tadi ya 2 miliar ya? Iya. 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 Bu, mohon maaf, yang 2 miliar itu berarti maksudnya beli set baru? Satu set? Kalau beli set baru itu 4 miliar. Oke. Dicatat saja Mbak. Ya, baik Bu. Set endurologi basic. Saya nggak bisa ngecek lagi kira-kira set lengkapnya full setnya itu berapa harganya. Itu ada terdapat beberapa komponen yang rusak atau tidak dapat digunakan gitu aja Mbak. Baik Bu. Sementara masih di tagging sesuai dengan perencanaan. Ya. Izin Bu, ini kalau saya bantu cek untuk alkesnya betul Bu, kurang lebih 4M 3,7. Tapi ya beragam. Kayaknya 2 miliar ya. Tidak lengkap itu aja Mbak. Terus ini ya udah dikasih lagi. Ya, baik Bu. Iya. Selanjutnya ada air warming blanket, Bu. Iya. Oke, sudah punya? Sudah. Berapa unit? Ada 5. Oke. Mohon maaf Bu, untuk air warming blanketnya saat ini penempatannya di ruangan apa? Di kamar operasi dan di ICU. Ya, untuk di kamar operasinya ada berapa unit Bu? Halo? Yang ditempatkan di kamar operasi ada berapa unit? Di IBS ada 1. Oke. OK-nya ada berapa? Di OK-nya ada 1. OK-nya 1. Kamar operasinya berapa ruangan? Kamar operasi ada 8 kamar. Oh, 8 kamar. Oke, sudah Mbak Hansa. Ya Bu. Di sesuai dengan tahun perencanaannya, disampaikan untuk memenuhi layanan kebutuhan layanan KIA. Baik Bu. Selanjutnya ada POCT Bu, ini belum existing betul ya, Bu Dir? Ya, betul. Berarti di tagging sesuai dengan perencanaannya. Siap. Keterangannya Inkubator bayi Bu.
tersedia. Ya? Inkubator bayi? Oke, inkubator bayi saat ini sudah memiliki atau belum? Sudah. Untuk inkubator bayi di NICU ada 27. Oke, baik. Berarti sudah cukup terpenuhi ya? Ya. Ya, oke. Sudah Mbak, berarti terpenuhi. Yang lain? Monitor neonatus? Monitor neonatus. Oke. Sudah Ada 20. memiliki berapa? Ada 20. Ini bedside monitor kan Bu Kansa maksudnya? Monitor neonatus NICU, Bu? Ya. Bedside monitor tapi yang khusus untuk neonatus Ibu? Ya, yang khusus untuk neonatus ada 20. Sudah ya? Cukup Mbak, Hansa kalau 20 cukup. Baik. Selanjutnya ada pulse oximeter, Bu? Pulse oximeter sudah memiliki. Ada 3. Oke, cukup. Untuk di mana? Izin. Di NICU level 2 dan di NICU level 3. Di VK 1. Oke, berarti cukup Mbak Hansa. Baik, Bu. Selanjutnya ada USG Echo Portable Neonatus. Tidak punya. Oke, sudah memiliki atau belum? Belum. Oke, iya, di sesuai dengan tahunnya. Baik. Kemudian sarana-prasarana tersedia. Siap. Siap. Ya. Ini yang sudah existing saya sebutkan saja ya, Bu. Yang ventilator non-invasif sama anak dewasa ini sudah punya ya, Bu? Ya. Berapa unit? Yang non-invasif bayi ada 7, yang non-invasif anak dewasa ada 4. Oh, oke. Bayi tadi 7. Sudah cukup ya Mbak Hansa? Baik, Bu. Sudah selesai, Bu. Alatnya sudah semua. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, dari Direktorat Pasienkes untuk penilaian kesiapan sarana prasarana untuk alat kesehatan layanan KJSU KIA sudah cukup. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mbak Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum. Ya, izin Bapak dan Ibu, tadi merupakan des terkait kesiapan sarana prasarana. Sebelum kami mengakhiri sesi des hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kami mau bertanya terkait dengan des ini. Ya. Kalau beberapa waktu lalu kan kami menerima semacam daftar yang akan akan didapatkan oleh rumah sakit melalui dana siren. Nah, kira-kira apakah yang sudah direncanakan itu betul-betul bisa kami dapatkan untuk kami menyesuaikan dengan sarana prasarana dan juga perencanaan yang akan datang? Ya. Jadi nantinya setelah ini akan ada berita acara Bu mengenai hasil des kegiatan hari ini. Lalu nantinya akan ada informasi lebih lanjut terkait dengan pemenuhan alokasinya ya Bu. Jadi berita acara ini nantinya akan kami sampaikan kepada pimpinan. Lalu akan ada informasi lebih lanjut terkait dengan apakah RS harus membuat proposal dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Ya, siap. Ya, terkait dengan tadi yang endoneurologi, Set endo Bu? kalau kami bisa diberikan set baru itu kami akan sangat berterima kasih. Ya, baik Bu, sudah kami data dan ditulis bahwa dari pihak RS ada tidak lengkap begitu ya, ada beberapa unit yang rusak. Karena sehari-hari itu dipakai dan sudah banyak pasiennya. Ya, baik Bu, sudah kami masukkan ke dalam data. Ini semua yang terkait dengan siren 25 ya?
Iya, iya Ibu, terkait dengan Sihren, namun untuk tahunnya ini baru tahun alokasi mapping saja Bu, bahwa rumah sakit siap apabila diberikan tahun 2025. Jadi kesiapan sarana prasarana rumah sakit di tahun 2025. Namun untuk pemberiannya di tahun berapa itu nanti mohon menunggu informasi lebih lanjut karena ini baru proses awal dari pengalokasian Sihren seperti itu Bu. Oh ya. Jadi seperti yang apa namanya cath lab, MRI, kemudian CT scan 64 slide itu belum terbahas ya? Iya, betul Ibu. Jadi ini adalah mapping awal dari kami, lalu kami tanyakan terkait dengan kesiapannya. Setelah itu nanti setelah hasil des ini, maka kami dapat mengetahui terkait tahun kesiapan rumah sakit. Lalu setelah itu kami sampaikan kembali kepada pimpinan dan nantinya akan di mapping ulang terkait disesuaikan dengan kesiapan SDM dan sarana prasarananya. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, baik. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan dan disampaikan kembali, Bu? Oke, cukup. Ya, baik. Apabila cukup, kami dapat mengakhiri sesi des hari ini. Terima kasih banyak Bu Dir beserta tim dari RSUD Kabupaten Temanggung. Nantinya kami akan menghubungi atau mengkonfirmasi kembali terkait hasil des hari ini melalui narahubung yang ada di absensi ya Bu Dir. Baik. Ya, siap Mbak Kaca. Ya, siap. Terima kasih banyak Bu Dir beserta tim. Kami tutup sesi des hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.